Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas materi PKWU KD 3.6, KD terakhir di semester 1, yaitu mata pelajaran PKWU di kelas 12. Meliputi pembahasan pengertian, jenis, sumber, manfaat, dan contoh dari makanan fungsional. Perlu kita ketahui bahwa filosofi makan dalam kehidupan modern saat ini itu telah mengalami pergeseran, yaitu di mana makan bukanlah hanya untuk sekedar kenyang, tetapi yang lebih utama adalah untuk mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kesehatan dan kebutuhan zat-zat gizi tubuh. Secara umum, makanan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Karena di dalam makanan tersebut harus terkandung komponen atau zat-zat tertentu yang mempunyai aktivitas fisiologis yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Makanan fungsional di Indonesia juga dikenal sebagai makanan kesehatan. Makanan fungsional juga dapat berupa suplemen makanan kesehatan, yaitu adalah makanan dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk, atau cairan yang mengandung zat gizi dan fitokimikal dalam suatu bentuk alternatif makanan kesehatan. Jadi suplemen makanan kesehatan ini adalah bentuk alternatif dari makanan kesehatan. Jadi suplemen makanan kesehatan itu adalah bentuk alternatif dari makanan kesehatan. Nah, fitokimikal itu secara alami terdapat dalam tanaman. Nah, dalam tanaman ini, fitokimikal ini berguna untuk melindungi dirinya atau tanaman tersebut dari serangan bakteri dan virus. Karena itu ketika bahan fitokimikal ini dikonsumsi oleh manusia, maka bahan tersebut juga akan melindungi tubuh manusia dari serangan bakteri dan virus. Nah, salah satu dari fitokimikal itu adalah karotenoid, yaitu merupakan salah satu pigmen yang menyebabkan buah berwarna orange, hijau, atau juga bisa merah, gitu ya. Seperti misalnya contoh dari karotenoid itu adalah beta karoten yang dulunya dikenal sebagai sumber vitamin A saja, ternyata beta karoten juga berfungsi sebagai antioksidan. Nah, berbeda dengan vitamin yang akan hilang atau rusak ketika mengalami proses pemanasan, maka untuk beta karoten atau karotenoid ini dia tidak akan rusak. Justru dia penyerapannya akan lebih baik setelah melalui proses masak atau dimasak. Seperti misalnya kadar karotenoid pada tomat atau jenisnya adalah lycopene yang masih tinggi setelah dilakukan pemasakan. Nah, hal ini bisa dilihat pada saus atau pasta tomat. Kemudian karotenoid lainnya adalah misalnya alfa karoten itu ada pada Walter, kemudian beta karoten pada buah merah, pada brokoli, melon, bayam, sayuran hijau, dan wortel. Kemudian beta cryptoxanin dan beta cryptoxanthin pada jeruk atau peach, ya, pada buah peach juga. Kemudian lutein itu pada brokoli, jagung, buncis, bayam, sayuran hijau, dan kesemek. Lycopene itu terdapat pada tomat, semangka, dan kesemek. Nah, definisi makanan fungsional menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan
adalah pangan yang secara alamiah ataupun telah melalui proses masih mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Makanan fungsional dibagi dua. Yang pertama adalah konvensional, yaitu makanan dan minuman yang memiliki nutrisi alami. Artinya, segala macam vitamin, zat mineral, antioksidan, dan lemak baik yang dikandungnya langsung diberikan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, misalnya gandum, beras merah, makanan laut, misalnya sarden, salmon, makanan fermentasi, misalnya tempe, kombucha, kimchi, kemudian rempah, misalnya kunyit, kayu manis, jahe, cabai rawit. Kemudian minumannya misalnya kopi, teh hijau, dan teh hitam. Sedangkan jenis termodifikasi yaitu adalah makanan yang telah diperkaya dengan bahan tambahan seperti misalnya ditambah vitamin, zat mineral, probiotik, atau serat yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan manfaat kesehatan makanan tersebut. Misal susu, yogurt, jus buah dalam kemasan, susu almond, santan, roti, pasta, sereal, dan granola. Menurut para ilmuwan Jepang, yaitu sebagai negara pertama yang mengembangkan makanan fungsional, bahwa dikatakan suatu produk pangan dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk makanan fungsional tersebut harus berupa produk pangan yang berasal dari bahan alami. Jadi bukan kapsul, tablet, atau powder. Yang kedua, produk tersebut harus mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Antara lain misalnya memperkuat mekanisme pertahanan tubuh atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, mencegah timbulnya penyakit tertentu, misalnya jantung, koroner, kanker, osteoporosis, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit atau pemulihan, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Yang ketiga adalah produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Nah, perhatikan kriteria yang harus dipenuhi agar pangan dapat berfungsi sebagai makanan fungsional, yaitu antara lain adalah yang pertama, sensori. Warna dan penampilannya menarik dan cita rasanya juga enak. Kemudian kriteria kedua adalah nutrisional. Makanan tersebut harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah psikologikal. Artinya makanan tersebut harus memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Nah, ini adalah kriteria pangan agar dapat menjadi makanan fungsional. Nah, ini adalah beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan dari makanan fungsional. Antara lain adalah yang pertama, berfungsi sebagai pencegahan dari timbulnya penyakit. Yang kedua adalah meningkatnya daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah regulasi kondisi ritme fisik tubuh, artinya memperbaiki ya. Kemudian yang keempat adalah memperlambat proses penuaan. Yang kelima adalah menyehatkan kembali atau recovery. Ini adalah pemulihan dari kondisi sakit. Nah, marilah kita perhatikan beberapa contoh makanan fungsional. Di sini ada beberapa contoh makanan, ada kacang, tergolong jenis makanan, khasiatnya
atau khasiat fungsionalnya dalam tubuh adalah sebagai sumber protein bagi fungsi otak. Sayuran adalah jenis makanan, khasiat fungsional untuk tubuhnya adalah sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk pencernaan. Kemudian teh adalah jenis minuman, khasiat fungsional untuk tubuh adalah sebagai sumber antioksidan yang baik untuk kulit. Kemudian wortel adalah jenis makanan, khasiat fungsional untuk tubuhnya adalah sebagai sumber beta karoten yang baik untuk fungsi mata. Kemudian buah-buahan adalah jenis makanan, khasiat fungsional untuk tubuh adalah sebagai sumber vitamin dan serat yang baik untuk kulit dan pencernaan. Berikutnya adalah jenis pangan fungsional atau jenis-jenis makanan fungsional yang dibagi menjadi berdasarkan sumber dan cara pengolahan. Berdasarkan sumber, maka makanan fungsional dibagi dua, yaitu makanan fungsional nabati dan makanan fungsional hewani. Nah, yang nabati itu contohnya adalah kedelai, beras merah, bawang putih, brokoli, tomat, anggur, teh, dan lain-lain. Kemudian contoh untuk makanan fungsional hewani adalah misalnya daging, susu, dan produk-produk olahan lainnya, atau juga bisa berupa ayam dan ikan. Itu adalah makanan fungsional hewani. Kemudian berdasarkan cara pengolahan, maka makanan fungsional dibagi tiga, yaitu makanan fungsional alami yang merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan. Misalnya contohnya adalah buah-buahan dan sayuran segar. Kemudian yang kedua adalah makanan fungsional tradisional. Nah, ini merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan oleh generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Contohnya adalah misalnya tempe, dadi, yogurt, beras merah, susu, dan teh. Kemudian makanan fungsional modern adalah makanan fungsional yang dibuat khusus dengan menggunakan resep baru. Contohnya adalah produk-produk makanan yang ditujukan khusus untuk mengatasi penyakit diabetes misalnya, seperti diabetasol dan diabetamil. Mari kita kenali berbagai makanan fungsional modern. Yang pertama adalah pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, dan rendah trigliserida. Nah, ini adalah makanan fungsional modern ya, yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah breakfast cereal dan biskuit yang diperkaya serat pangan. Yang ketiga adalah mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Kemudian yang keempat adalah permen yang mengandung zat besi, vitamin, dan frukto-oligosakarida. Nah, frukto-oligosakarida ini adalah atau disingkat dengan FOS merupakan suatu oligosakarida yang memiliki fungsi prebiotik dan dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Apa itu prebiotik? Prebiotik adalah makanan, biasanya makanan tinggi serat ya, yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik, atau bakteri baik ini disebut juga probiotik yang terdapat dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Pasta yang diperkaya dietary fiber atau serat makanan. Kemudian yang keenam adalah sosis yang diperkaya dengan oligosakarida. Oligosakarida ini adalah biasanya disakarida, trisakarida, tetrasakarida ya, atau sejenis karbohidrat rantai pendek yang berfungsi sebagai prebiotik. Tadi sudah dibahas ya, prebiotik. Nah, ini merupakan zat makanan yang tidak dicerna di dalam tubuh dan bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri yang
baik yang berada dalam usus, sehingga meningkatkan ketahanan sistem pencernaan. Kemudian diperkaya dengan serat atau kalsium kulit telur. Yang ketujuh, minuman yang mengandung suplemen dietary fiber, mineral dan vitamin. Yang keenam adalah cola yang rendah kalori dan cola tanpa kafein. Nah, ini adalah 8 contoh makanan fungsional modern yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ke-9 adalah sport drink yang diperkaya dengan protein. Biasanya kita kenal misalnya Pocari Sweat, C1000, Hydro Coco, ya. Kemudian yang ke-10 adalah minuman isotonik dengan keseimbangan mineral. Yang ke-11 adalah minuman untuk pencernaan, itu bisa kita dapatkan dari kopi, jus apel, jus plum, dan sebagainya. Yang ke-12 adalah minuman pemulih energi secara instan. Dan ini yang paling baik adalah air putih. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui cara membuat makanan fungsional. Yang pertama adalah mensubstitusi atau mengganti bahan penyebab masalah kesehatan yang terkandung dalam makanan. Misalnya minyak yang diganti dengan minyak yang tidak tercerna, yaitu olestra. Atau juga bisa dengan cara mencampur bahan awal dengan bahan yang lebih menyehatkan atau diganti, ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi komponen yang membahayakan yang terdapat dalam pangan yang kita konsumsi. Misalnya penggunaan garam, bahan tambahan makanan atau zat aditif, juga mengurangi lemak, ya. Kemudian yang ketiga adalah bila dalam pangan tersebut jumlah gizinya kurang atau minimal, maka kita lakukan dengan memperkaya komponen gizi yang diperlukan oleh tubuh. Demikianlah pembahasan kita tentang makanan fungsional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi PKWU berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.